Selamat siang, Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Universitas Kristen Indonesia Magister Teknik Elektro. Baik, pada hari yang berbahagia ini, perkenalkan saya Dian Dwi Putra bersama dengan tim yaitu Pak Bangun Holister Tambun, Pak Rikmanto, Pak Agung Sanidi, dan Pak Faris Bondi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan mengenai materi berupa kombinasi AC-DC kopling pada PLTS terpusat off-grid. Baik, pada pembahasan kali ini terdiri dari 6 sub pembahasan. Yang pertama yaitu energi dan potensi EBT di Indonesia. Yang kedua, PLTS dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, PLTS off-grid dengan sistem AC kopling, kemudian dengan sistem DC kopling, dan berikutnya dengan sistem kombinasi AC-DC kopling. Dan terakhir, manfaat dari penggunaan sistem kombinasi AC-DC kopling tersebut. Yang pertama adalah kondisi energi di Indonesia. Pada 2019, Dewan Energi Nasional mengeluarkan data berupa bauran energi nasional di mana batu bara menjadi energi yang paling banyak, sumber energi primer yang paling banyak digunakan untuk membangkit listrik sebesar 60% lebih, disusul oleh gas dan energi lainnya. Sementara untuk energi baru terbarukan yang merupakan energi ramah lingkungan, itu baurannya baru sekitar 12,36%. Kemudian untuk target pada tahun 2025, bauran energi baru terbarukan diharapkan bisa mencapai nominal besarnya sebesar 23%. Artinya ini cukup besar targetnya dari tahun 2019. Kemudian potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar, mulai dari panas bumi, bioenergi, energi angin, energi air, energi arus laut, dan energi surya atau energi matahari. Di mana sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia diperkirakan memiliki potensi energi surya sebesar 200 gigawatt lebih. Sementara pemanfaatannya baru sekitar 0,07%. Berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS ini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber utama untuk menghasilkan daya listrik. Pada umumnya, PLTS menggunakan komponen berupa panel fotovoltaik sebagai media untuk menangkap sinar matahari dan menghasilkan listrik dalam arus DC. Kemudian berikutnya adalah komponen Solar Charge Controller atau SCC. SCC ini digunakan untuk mengatur proses produksi daya pada panel fotovoltaik tersebut. Kemudian komponen berikutnya adalah inverter yang berfungsi untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Dan terakhir adalah baterai sebagai komponen untuk penyimpanan energi. Berikutnya macam-macam PLTS ditinjau dari kaitannya dengan jaringan listrik PLN. Yang pertama, PLTS on-grid, PLTS off-grid, dan PLTS hybrid. PLTS on-grid sendiri adalah PLTS yang terhubung dengan jaringan PLN. Jadi bisa digunakan bergantian atau bersamaan dengan jaringan PLN. Yang kedua adalah PLTS off-grid, yaitu PLTS yang tidak terhubung dengan jaringan PLN atau mandiri atau berdiri sendiri stand-alone. Kemudian yang terakhir adalah PLTS hybrid, di mana PLTS hybrid ini terhubung dengan jaringan PLN, namun hanya digunakan ketika baterai pada PLTS tersebut kekurangan cadangan listrik atau terjadi defisit baterai untuk mengaktifkan sistem PLTS tersebut. Kemudian PLTS off-grid, kita akan banyak membahas tentang PLTS off-grid, di mana PLTS off-grid ini banyak menggunakan sistem AC kopling dan DC kopling. Apa itu keduanya? Kita bahas satu persatu. PLTS off-grid dengan sistem AC kopling yaitu adalah PLTS yang menggunakan inverter jaringan sebagai
komponen yang terhubung langsung dengan modul fotovoltaik, sehingga inverter jaringan ini langsung bisa mengubah arus DC dari modul fotovoltaik menjadi arus AC yang bisa terhubung langsung ke saluran AC dan dimanfaatkan oleh beban. Jadi pada PLTS AC, sistem AC kopling ini mengutamakan penggunaan beban pada sistem ini, dan sisa daya yang dihasilkan baru disimpan pada baterai setelah sebelumnya menggunakan inverter baterai untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Dan fungsi berikutnya adalah baterai ini bisa juga mensuplai daya untuk beban setelah baterai itu tersimpan beberapa lama oleh sistem ini. Namun sering terjadi kondisi di mana sistem AC kopling ini bermasalah, yaitu tidak bisa aktif digunakan ketika meskipun matahari terbit dengan optimal, yaitu ketika kondisi baterai terjadi defisit. Biasanya pada kondisi volume baterai itu, volume energinya sekitar 20% atau kurang, sehingga diperlukan sebuah komponen tambahan untuk memberikan sinyal kepada grid tersebut, kepada jaringan tersebut, berupa frekuensi dan tegangan yang biasanya disuplai oleh genset atau generator. Kemudian sistem DC kopling. Sistem DC kopling ini pada dasarnya mengutamakan pengisian baterai. Komponen inverter jaringan pada sistem DC kopling tidak digunakan, melainkan menggunakan solar charge controller atau SCC. SCC ini fungsinya adalah memberikan kontrol kepada modul fotovoltaik agar memproduksi daya atau tidak, atau mengatur berapa banyaknya. Sehingga ketika sudah penuh, pengisian baterai ini sudah penuh, maka solar charge controller baru memberikan kontrol kepada modul tersebut agar mensuplai daya ke beban. Jadi kebanyakan DC kopling ini digunakan pada malam hari, sedangkan AC kopling digunakan pada siang hari. Nah, seperti ini cara kerjanya antara AC kopling dengan DC kopling. AC kopling ini langsung terhubung dengan modul surya berupa inverter jaringan atau on grid, dan terhubung langsung dengan bus AC atau saluran AC, sehingga bisa langsung digunakan pada panel distribusi dan juga ke jaringan distribusi hingga ke beban. Sisa daya yang dihasilkan tersebut baru disimpan ke inverter di baterai melalui inverter baterai. Kemudian pada sistem DC kopling PLTS terpusat off grid ini, solar charge controller terhubung dengan modul fotovoltaik kemudian ke bus DC, sehingga diutamakan adalah pengisian baterai. Kemudian sisa daya yang dihasilkan baru digunakan untuk kebutuhan beban. Baik, ini adalah kondisi-kondisi penggunaan sistem AC kopling maupun DC kopling. Ketika menggunakan sistem AC kopling, dalam kondisi beban dan produksi daya itu sama, maka seluruh kebutuhan beban disuplai oleh PLTS langsung melalui modul fotovoltaik. Kemudian kondisi berikutnya adalah ketika beban lebih kecil daripada produksi PLTS tersebut, maka karena beban lebih kecil, banyak daya yang tersisa sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengisian baterai. Kemudian berikutnya adalah kondisi di mana produksi PLTS adalah nol, atau pada malam hari biasanya, ataupun ketika hujan dan cuaca buruk lainnya, maka kebutuhan beban disuplai oleh baterai. Berikutnya adalah ketika beban lebih besar daripada produksi, maka kebutuhan beban disuplai baik dari solar fotovoltaik tersebut maupun dari baterai. Dan juga apabila dibutuhkan bisa ditambahkan inverter, bisa ditambahkan generator untuk membantu kebutuhan beban.
Kemudian sistem DC coupling. Sistem DC coupling ini karena diutamakan adalah pengisian baterai, umumnya diutamakan adalah pengisian baterai hingga full. Meskipun kondisi beban dan produksi PLTS itu bersama, namun pengisian baterai diutamakan sampai kondisi penuh terlebih dahulu, baru sisa dayanya digunakan untuk kebutuhan beban. Dan hal yang sama juga terjadi ketika beban lebih kecil dari produksi. Otomatis baterai diutamakan untuk dilakukan pengisian. Dan kemudian apabila produksi PLTS 0 atau pada malam hari biasanya atau pada cuaca buruk, kebutuhan beban disuplai oleh baterai. Nah, ini adalah yang sering terjadi pada DC coupling, yaitu pengisian baterai sudah penuh dan dimanfaatkan untuk kebutuhan beban tanpa menggunakan suplai daya dari modul fotovoltaik tersebut. Dan kemudian ada kondisi di mana beban lebih besar, namun PTS berproduksi, yaitu disuplai dari panel fotovoltaik juga dan juga dari baterai. Dan apabila dibutuhkan bisa ditambahkan opsional adalah generator. Baik, ini adalah sistem kombinasi yang kita ajukan, kita coba tawarkan, kita propose, yaitu AC coupling dan DC coupling dikombinasikan menjadi satu. Yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa AC coupling tersebut mempunyai kelemahan, yaitu lebih cocok digunakan pada siang hari. Dan juga kelemahan lainnya adalah ketika baterai pada sistem AC coupling itu mengalami defisit baterai atau kekurangan energi pada baterai, biasanya pada kondisi 20% atau kurang, maka sistem tidak akan bisa berfungsi karena baterai harus diberikan sinyal, frekuensi dan tegangan agar membentuk grid pada sistem AC coupling. Nah, ini sering terjadi sehingga menjadi masalah yang biasanya disuplai oleh genset. Kebutuhan sinyal untuk mengaktifkan sistem pada AC coupling biasanya digunakan genset. Nah, genset ini sering menjadi masalah ketika sistem ini berada pada daerah yang sulit untuk dilakukan pengadaan maupun perawatan dan juga bahan bakar untuk generator. Nah, biasanya pemanfaatan generator ini membutuhkan orang yang kompeten tentu saja, yang agar tidak terjadi banyak kerusakan sehingga membutuhkan perawatan khusus, begitu juga spare part-nya, pengadaannya, hingga ke bahan bakarnya berupa solar. Jadi ini akan menjadi masalah apabila hal-hal tersebut tidak didapatkan, misalnya harga solarnya mahal, kemudian manpower untuk perawatannya tidak ada atau terbatas, dan juga ketika jaraknya jauh untuk pengadaan baik itu barangnya maupun spare part-nya. Nah, kondisi ini kita menawarkan kombinasi sistem AC coupling dengan sistem DC coupling, di mana baterai kita satukan antara baterai pada AC coupling dengan baterai pada DC coupling, sehingga pada siang hari AC coupling fokus untuk memberikan daya kepada beban, sementara DC coupling fokus untuk mengisi baterai. Sehingga pada siang hari AC coupling bisa bekerja dengan baik, dan pada malam hari DC coupling yang bekerja dari baterai yang di-charge pada siang hari. Nah, kondisi ini juga memberikan keuntungan, yaitu ketika terjadi defisit baterai yang biasanya disuplai oleh generator, bisa disuplai menggunakan DC coupling. Jadi ketika AC coupling ingin diaktifkan pada siang hari, kemudian kondisi baterai sedikit, maka itu akan bisa diminimalisir terjadinya. Karena kita dengan sistem seperti ini, kita bisa fokus pengisian baterai pada siang hari dengan DC coupling ini, sehingga tidak akan terjadi kondisi defisit baterai. Jadi kebutuhan generator bisa kita tiadakan, bisa kita hilangkan
sehingga ini opsional. Hanya digunakan apabila ada beban yang sangat tinggi, misalnya ada event keagamaan atau maupun kenegaraan, misalnya seperti pemilihan umum maupun hari-hari besar agama, baru kita menggunakan generator. Dan kalaupun tidak dibutuhkan, ini bisa dihilangkan sepenuhnya. Nah, kombinasi ini dapat bekerja secara beriringan, sehingga sepanjang hari sistem seperti ini bisa digunakan baik oleh pengguna yang pada siang hari maupun pada malam hari, dan kita bisa menghilangkan fungsi generator set, di mana akan menghemat biaya tentu saja. Baik, seperti ini adalah konfigurasi pada sistem kombinasi AC coupling dan DC coupling. Seperti kita lihat sama-sama bahwa kebutuhan beban disuplai langsung oleh solar inverter pada AC coupling, yang juga terhubung dengan baterai inverter pada DC coupling. Sementara DC coupling ini fokus menyimpan energi pada baterai dan kemudian dipakai pada malam hari dengan sistem konfigurasi yang sama, sehingga bisa saling terhubung. Baik, itu sekilas tentang kombinasi AC/DC coupling. Adapun manfaatnya lebih diperjelas lagi adalah yang pertama, mengatasi defisit baterai atau defisit energi. Ini sering terjadi pada PLTS terpusat off grid. Sehingga dengan sistem kombinasi AC/DC coupling ini kita bisa mengatasinya dan bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan agar tidak sampai terjadi defisit baterai. Sehingga ketika pada siang hari ingin digunakan sistem AC coupling, maka baterai sudah siap dengan sistem atau jaringan grid tersebut. Kemudian yang kedua adalah pasokan daya yang stabil, yaitu pada siang hari maupun pada malam hari. Karena dua sistem ini saling bergantian bekerja memenuhi kebutuhan beban. Yang ketiga, bisa kita melakukan kondisi di mana generator set tidak diperlukan sama sekali. Nah, ini apabila kondisi matahari stabil, sehingga tidak memerlukan generator untuk memberikan tambahan daya maupun untuk memberikan sinyal pada ketika kondisi defisit baterai. Nah, yang keempat ini penting terkait dengan budgeting maupun keuangan, yaitu kita bisa berhemat. Baik itu berhemat bahan bakar untuk generator, berhemat untuk pengadaannya dan juga untuk perawatannya. Dan yang terakhir, ini sangat cocok diaplikasikan pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan PLN. Demikian presentasi dari kami. Semoga membantu. Kesimpulannya adalah bahwa PLTS terpusat off grid ini sangat cocok dengan sistem kombinasi AC DC coupling karena dapat mengatasi kondisi yang sulit dijangkau oleh listrik PLN. Dengan kombinasi AC DC coupling ini kita bisa mengatasi defisit baterai dan bisa menghilangkan fungsi ataupun penggunaan genset. Sistem ini diprediksi dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar secara mandiri dan tanpa menggunakan genset tambahan. Sehingga ini menjadi solusi apabila ada daerah di mana sulit dijangkau untuk kebutuhan bahan bakar maupun untuk kebutuhan pengadaan genset tersebut. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih telah menyimak.